Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Syarhus Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang membahas dan menjelaskan secara ringkas tentang bait-bait akidah yang digagas oleh guru beliau, yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasyi, yang juga merupakan guru ulama Nusantara. Salah satunya adalah guru dari Syekh Abdurrahman Al-Fansuri dan juga gurunda dari Syekh Yusuf Al-Maqassari. Untuk itu, marilah kita mulai acara kita dalam kesempatan malam hari ini dengan membaca ya hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin li sahabati ajmain wa li baiti tayyibin wa li jami' awliya illahi salihin bi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li jami'i awliya'illahi shalihin. Wa nabiyillah bil abbas bala bin malkan Syekh Abdul Qadir al-Jalil Nasib wasal al-Qarni Imam Junaid al-Baghdadi. Wa li jami'i masyayikhina fihi turuqil ilahi wa turuqis sufiyah. Minha Syekh Abdul Hasan Syadili, Syekh Abdul Salam bin Mashish, Wali Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Wali Syekh Muhammad Arif, wa Syekh Muhammad Ashik, wa Syekh Abdullah Asy-Syattari, wa Syekh Al-Qadin Asy-Syattari, wa Syekh Hadiyatullah Sarmas, wa Syekh Al-Hadz Khuduri, wa Syekh Muhammad Ghuth, wa Syekh Wajihuddin Al-Alawi, wa Syekh Sibghatullah, wa Syekh Ruhullah, wa Syekh Ahmad bin Ali As-Sinawi, wa Syekh Ahmad Al-Qushasyi, wa Syekh Ibrahim Al-Qurani, wa Syekh Ahmad Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, wa Syekh Bagus Muhyiddin, wa li jami' masyayikhina fi hadhihi tariqah minhum Mbah Muhammad Nurul Islam, Mbah Muhammad Darmajaya, wa Yai Abdul Haris, wa Yai Adia Nasihul Umam, wa Kiai Haji Diyauddin Kuswandi, wa li jami' masyayikhina fi hadhihi turuq alillahi wa turuqis sufiyah lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li jami'i masyayikhina wa khassah li Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Ahmad Al-Qushasyi wa li jami'i muridihim wa masyayikhihim wa man intasaba ilaihim lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan mulai kembali membaca kitab Syarhu Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani, yang mana sebelumnya sudah diterangkan bahwa hakikat dari wujud itu, wujudul mutlak itu merupakan suatu keniscayaan. Artinya dia ada tanpa ada yang lain dan tanpa ada bantuan maupun hal-hal yang melemahkan keberadaannya. Kemudian fanaqulu, ini Syekh Ibrahim Al-Qurani menyebutkan di dalam kitab ini, fanaqulu, dan kami katakan,
Qala As-Sayyid Asy-Syarif Zainuddin Abdul Hasan Ali bin Muhammad Ali Al-Husaini Al-Jurjani. Sayyid Syarif Zainuddin Abdul Hasan Ali bin Muhammad Ali Al-Husaini Al-Jurjani, semoga Allah Quddis Sasiruhu mensucikan sirnya, dalam Hasyiah Syarah Tajridnya yang diriwayatkan oleh guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushashi, dari guru-guru beliau yaitu Syekh Ahmad Ali As-Sinawi, dari gurunya atau orang tuanya yaitu Syekh Ali bin Abdul Quddus Asy-Syinawi, dari gurunya Syekh Syihab Ahmad bin Al-Badr Muhammad bin Hajar Al-Haythami Al-Makki, dari gurunya Az-Zain Abdul Haq As-Simbati, dari gurunya juga Syamsuddin Muhammad bin Marhamuddin Asyirwani, dari guru semuanya beliau yang saya pernah sebutkan kemarin, bahwa di dalam ungkapan ini Syekh Zainuddin Abu Hasan Ali bin Muhammad Ali Al-Husaini menyebutkan tentang konsep realitas wujudnya, bahwa setiap konsep yang berbeda dari realitasnya seperti manusia misalnya, maka selama wujud itu, keberadaan itu tidak bergabung dengannya dalam bentuk apapun dalam hakikatnya, maka hakikatnya dia tidak pernah ada. Artinya, ketika ada wujud lain yang menopang wujud yang asli, maka wujud yang lain itu sebenarnya tidak ada. Tidak dikatakan sebagai sesuatu yang ada. Dan disebutkan di dalam ungkapan ini, bahwa yang dimaksudkan dari ungkapan-ungkapan tersebut, khususnya dari ungkapan Syekh Al-Jurjani tadi, yang itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Di sini Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala fi qawlihi wujud kulli syai'ainuhu haqiqatuhu. Wujud kulli syai'ainu haqiqatihi. Dalam teks disebutkan ainuhu haqiqatuhu. Namun sebenarnya dalam ungkapannya itu adalah wujudu kulli syai'ainu haqiqatihi. Wujud dari segala sesuatu itu adalah zat hakikat yang sebenarnya dari wujud itu. Fa'innahum, meskipun mereka orang-orang yang istilahnya menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan wujud tadi, atau orang-orang ahli ilmu kalam tadi, meskipun mereka itu berbeda pandangan, fa'innahum, ya, fa'innahum wa in aktsaru 'alaihi li'tiradat, meskipun mereka itu banyak yang saling berdebat, ya, fi hadzal qaul, dalam ungkapan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari ini, hatta anna ba'daha taraka bila jawab, dan sebagian dari mereka itu bahkan ada yang tidak mau menjawab atau tidak mau komentar tentang ungkapan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari ini, fima waqafat alaihi minal kutub al-kalamiyah, yang mana sebagian yang lainnya juga, atau dari apa yang beliau ungkapkan dari beberapa kitab-kitab ilmu kalam. Lakinnahu salim anha jami'an, tapi mereka semuanya menerima secara total apa yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari tadi. Idza haqqaqa, apabila ungkapan tersebut dianggap sebagai suatu hal yang menunjukkan kebenaran, wa yasarahullahu taqrira dalailihi ala hadzal matlab, dan semoga Allah memudahkan untuk mengungkapkan dalil-dalil di dalam menjawab urusan ini, wa tahriruha ala wajhin, dan menulisnya dalam suatu ungkapan yang dafi'u anhu jami'a ma auradu alaihi, yang bisa mendukung semua hal atau pendapat yang mereka sebutkan atasnya, fil kutub al-kalamiyah, di dalam kitab-kitab ilmu kalam, wa qad dzakarnaha fil asal, dan kami telah sebutkan di dalam beberapa ungkapan sebelumnya pada pokok-pokok bahasannya. Wal nadkur minha, dan kami akan sebutkan sebagian dari ma yunasibu hadzal maqam,
mulakhoson yang sesuai dengan tingkatan atau kondisi ini secara ringkas, mulakhoson. Wa in kharaja an hadil ikhtisar, meskipun itu akan sedikit keluar dari batasan-batasan ringkasan, artinya agak sedikit panjang lebar ya. Fa inna hadza huwal maksud al-aqsa, karena sesungguhnya ini adalah yang dimaksudkan atau sesuatu yang dituju yang paling tinggi, wal matlab al-a'la, dan yang dicari atau hal yang paling dicari, alladzi assasat as-samawat wal ardun al-mawjudiyah, yang merupakan menjadi sandaran langit orang, semua hal yang ada di langit maupun bumi yang berhubungan dengan realita yang ada atau entitas yang ada. Fa'aqulu billahi taufik, dan aku akan mengatakan, Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mengatakan, semoga Allah memberikan taufik, i'lam, ketahuilah, awalan, pertama-tama, anna adillata Syekh Al-Asy'ari, bahwa bukti-bukti yang ditunjukkan atau dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari itu al-madkurah fil mawaqif wal maqasid, yang disebutkan dalam beberapa al-mawaqif, dalam kitab mawaqif dan maupun al-maqasid, wa ghairihima, dan juga beberapa kitab yang lainnya, minal kutub al-kalamiyah, dari kitab-kitab ilmu kalam, tadullu, itu menunjukkan ala anal wujud, bahwa wujud, realita yang ada, wujud itu, indahu huwal mawjud, bahwa wujud yang ada itu menurutnya adalah huwa al-mawjud, itu yang ada ini, al-mawjud. Jadi al-wujud itu adalah al-mawjud itu sendiri. Fil kharid, pada tataran realitas luarnya, entitas luarnya. La al-mahiyah, bukan hakikat esensinya atau bukan esensi dasarnya. Walladzi dhahara li min kalamihim anna aktsara ma auradu alaihi min al-i'tiradat, dan yang tampak olehku dari ungkapan orang-orang para ahli ilmu kalam itu, di mana mereka banyak berdebat di dalamnya, bal kulluha, bahkan hampir semuanya itu saling istilahnya bertikai atau bersalah paham. Inna manasyad, semua perselisihan itu pada dasarnya nasya'a min adamil iltifat ila ma dalla alaihi daliluhu, itu karena ketiadaan, mereka tidak memperhatikan dalil-dalil yang menunjukkan atas hal tersebut, bahwa min anal wujud huwal mawjud, bahwa realitas yang ada, al wujud itu hakikatnya adalah al mawjud, yang ada itu fil kharib, la al mahiyah. Wallahu alam, dan Allah yang maha lebih mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Wa idza sami'ta hadza, dan ketika engkau mendengar hal ini, wa idza sami'ta hadza fanaqulu makna qouli Syekh, maka kami akan ungkapkan bahwa makna ungkapan dari Syekh Al-Asy'ari tadi rahimahullah taala, yaitu makna wujudu kulli syai'in ainu haqiqatihi, bahwa wujud segala sesuatu itu hakikatnya adalah ainu haqiqati, zatnya sendiri, pada hakikatnya adalah zat itu sendiri. Huwa, itu yang dimaksudkan adalah anal wujud al-mudhaf ila syai'in ma minal mahiyat huwa ainu tilkal mahiyat, bahwa wujud yang disandarkan kepada sesuatu, minal mahiyat, dari sesuatu yang menjadi realita yang ada itu hakikatnya adalah ainu tilkal mahiyat, itu esensi dari wujud yang ada itu. Bimakna anna ma yusaddiqu alaihi mafhumu tilkal mahiyah, bimakna al wujud al mudhaf ila tilkal mahiyah fil kharid, masalan,
bahwa wujud yang disandarkan kepada esensi yang ada di luar itu, yang lainnya yang di luar wujud yang asli, itu hakikatnya adalah bukan esensi yang asli. Atau dengan kata lain begini, kalau saya bisa ringkas ya, wujud setiap sesuatu adalah hakikatnya, itu menurut Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari ya, bahwa makna dari ungkapan ini menurut Syekh Ibrahim Al-Qurani, keberadaan atau esensi yang ada, ketika esensi itu ditambahkan kepada esensi yang lain, maka esensi yang ada yang ditambahkan itu hakikatnya tidak ada. Atau dengan kata lain, boleh juga dikatakan bahwa esensi yang ada itu ya esensi itu sendiri. Yang ditambahkan itu ya esensi itu sendiri. Dalam bahasa lainnya, al-wujudu wal maujud. Wujud yang ada itu adalah maujud yang ada. Gitu. Dalam arti bahwa ketika keduanya bersatu di dalamnya, kalau di sini disebutkan bahwa anna ma yusaddiqu alaihi mafhumu tilkal mahiyya bi manal wujud al mudhaf ila tilkal mahiyya fil kharij mathalan huwa bi ainihi ma yusaddiqu alaihi mafhumu tilkal mahiyya bi mana annahuma muttahidani, bahwa yang ditambahkan kepada yang lainnya atau wujud yang disandarkan kepada yang lainnya itu merupakan wujud yang bersatu, bukan bermakna seperti itu. Atau juga dikatakan di sini ma yusaddiqu alaihi mafhumu tilkal mahiyah bimana annahuma muttahidani, bahwa yang dimaksudkan bahwa wujud yang lain itu bersandar kepada wujud yang asli itu bukan bermakna bahwa keduanya itu bersatu gitu. Fihi, di dalam ungkapan ini, wal muta'assil fil wujud huwal wujud la al mahiyah, dan yang menjadi pokok landasan, pokok dasar wujud yang asli itu hakikatnya adalah wujud yang nggak bisa dikaifiahkan, wujud yang nggak bisa dibayangkan, wujud yang nggak bisa digambarkan. Tsumma huwa bihasbi al-mahiyya al-mudhaf ilaiha. Fa in kana al-mudhaf ilaihi wajiban kana al-wujud al-mudhaf wujudan mutlaqan itlaqan hakikian. Dan apabila, kalau didasarkan dari keterangan Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari tadi, bahwa wujudu kulli syai' itu ainu haqiqatihi, bahwa wujud segala sesuatu itu pada hakikatnya zat itu sendiri, maka pemahaman itu implikasinya adalah fa in kana mudhaf, bahwa wujud yang bersandar kepada yang lainnya ilahi itu menjadi wujud yang wajib ada secara mutlak gitu. Kalau maknanya demikian, padahal hakikatnya bukan seperti itu. Wa in kanal mudhaf ilaihi mumkinan, padahal yang bersandar kepada yang lainnya itu adalah wujud yang mungkin dari mumkinat gitu. Kanal mudhaf wujudan muqayyadan, dan wujud yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada wujud yang lain itu merupakan wujud yang muqayyad, wujud yang bergantung, wujud yang tidak bisa berdiri sendiri. Muta'ayyinan ta'yunan mahsusun iktadahu istidadatil kalmahiyah, yang selalu bergantung adanya itu secara khusus dengan adanya tilka al-mahiyah. An amrillahi subhanahu wa ta'ala, dan semuanya bagaimana hal itu bergantung dan sebagainya, bagaimana esensi hakikatnya itu semuanya merupakan amrullah subhanahu wa ta'ala, urusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sayattadhihu insyaallah ta'ala, dan sebagaimana akan diterangkan pada bab berikutnya insyaallah. Wastadalla alaihi bima hasalahu, dan diantara yang menjadi dalil dari ungkapan tersebut atau hasil dari ungkapan tersebut bahwa anal wujud laulam yakun ainul haqiqah bil ma'nal madkur, bahwa wujud reentitas yang ada kalau itu bukan menjadi ainul haqiqah, wujud yang asli,
esensi sejati sebagaimana yang disebutkan dari makna sebelumnya, balkana zaidan, tetapi itu akan menjadi suatu hal yang menjadi tambahan alaiha qaiman biha, yang berdiri di atasnya atau berdiri dengannya. Qiyamah sifah sebagaimana berdirinya atau adanya suatu sifat yang disandarkan kepada yang disifati. Umpamanya seorang yang agung, yang tinggi disifati dengan suatu hal yang tinggi. Sifat tinggi ini bukan berarti sifat tinggi itu menggambarkan keseluruhan orang atau zat yang tinggi tadi. Namun bisa jadi itu bagian darinya. Apakah itu wujudnya? Bukan. Itu hanya sifatnya gitu saja. Lazimat tanaqud wad-daur wa awit tasalsul. Dan kalau seperti itu maka nanti akan terjadi suatu pertentangan, bahkan hal-hal yang sepertinya secara bergantian. Wadzalika, karena li'anna kulla mahiyah, segala sesuatu entitas yang ada, udhifa ilaiha al-wujud, yang dinisbatkan kepada realita yang ada, kepada wujud keberadaan yang ada, fahiyya, maka hal yang dinisbatkan itu, fahiyya idza nadhara ilaiha min haitsu hiya ilam takun ainal wujud lam takun min haitsu nadhar ila dzatiha maujudah bid-darurah. Kalau itu bukan merupakan ainal wujud, bukan merupakan esensi sejati dari zat itu, maka itu tidak dianggap sebagai suatu zat yang sejati secara pokok gitu. Ketika hal tersebut tidak dianggap sebagai suatu hal yang sejati secara pokok, fakanat ma'dumah fi nafsil amr, maka hal itu dianggap tidak ada. Berarti sesuatu yang kita anggap alam, ciptaan, yang itu semuanya adalah mutaghayyirat, yang selalu bergantung kepada zat yang mutlak, ini hakikatnya itu tidak ada. Kalau kita ambil dari pemahaman ini, yang ada adalah zat yang sejati itu. Sedangkan yang ada ini, yang kita anggap ada ini, itu hanya bagian dari sifat-sifat yang kita tahu dari hakikat wujudnya. Namun bukan ainu dzatihi, gitu loh. Itu secara pemahaman dasar. Dan nanti akan diterangkan secara lebih lanjut di dalam pertemuan atau mungkin keterangan-keterangan yang lainnya dalam kitab Asyarhus Shaghir ini. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan. Barangkali ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Saya secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya karena memang saya sebatas membaca apa yang saya baca. Pemahaman semuanya dari Allah. Waswabu lillahi wal khata' linnasi wal insan mahal khata' wa nisyan. Wal afu minkum. Allahumma wafiq laqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.